Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore. Shalom. Shalom. Boleh sekali lagi di belakang, di depan. Shalom. Shalom. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang Bapak Ibu diberkati dikasih Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini di rumah kediaman Bapak Birawa. Puji nama Tuhan. Boleh tengok kanan kiri dulu, berikan senyum. Haleluya. Kata selamat hari Minggu, kalau diberkati selamat hari Sabtu sore kalau diberkati, kita semua diberkati. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita sore hari ini. Kita percaya bukan ibadah setiap hari Sabtu kita datang, tapi kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita dalam ibadah sore hari ini. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus hadir, Dia bertahta di atas setiap pujian umatnya. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh tundukkan kepala. Ambil waktu sejenak, arahkan hati pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Kau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Kau yang mengenal setiap kehidupan kami pribadi kami Tuhan. Kau yang mengetahui setiap maksud dan kedatangan kami, tujuan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau datang menyembah meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau datang dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau datang dengan puji-pujian bagi Tuhan kami, bagi Raja kami yang luar biasa. Jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita akan buka ibadah kita sore hari ini dengan doa pembukaan. Nanti Bapak Roh Tua bawa kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat sepanjang hari ini penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik menjaga kami, memberikan kami kesehatan, menuntun kami, dan memberikan kami kekuatan yang baru dalam sepanjang minggu yang lalu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik ya Bapa. Sebentar Tuhan kami beribadah Tuhan, Kau pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama Yesus ditinggikan di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, bukan hanya rutinitas biasa, tapi Allah bekerja di tempat ini Tuhan, menjamah kami, memberikan mukjizat di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga Bapak Birawa tempat ini Tuhan, yang selalu membuka pintu rumahnya untuk beribadah tempat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah suasana surgawi ada di tempat ini Tuhan. Berkati juga yang melayani semua Tuhan tempat ini Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan pada sore hari ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang coba mengganggu ibadah-Mu tempat ini Tuhan, kami saat ini katakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang paling dahsyat, paling mulia. Mari sama-sama tetap bangkit berdiri. Kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Mari kita bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau yang layak kita pujian kami Tuhan. Oh, sama-sama beri tepuk tangan. Haleluya. Bersorak-sorak umat Tuhan, kudus dan mulialah nama
adalah umat-umat yang berkemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau menaikkan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami sore ini Tuhan. Engkau yang bertakhta dalam setiap pujian kami. Saat kami tadi memuji Tuhan, ada kekuatan yang baru saat kami memuji Tuhan. Kau hadir Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau mengenalmu lebih lagi Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidup kami Tuhan, semua karya tangan-Mu atas kami Tuhan, karena kami tersanjung Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. Kau beri kesempatan baru bagi kami. Ingin mengenalmu sehari menerima Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Inilah pujian kami Tuhan. Kerinduan kami mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, kami tersanjung Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kami kesempatan Tuhan. Amin. Kesempatan yang baru dan ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari Bapak Ibu renungkan lagi setiap kebaikan Tuhan, akan karya tangan Tuhan dalam setiap kehidupan. Tuhan, Kau yang mengangkat kami sampai dengan saat ini Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah yang dahsyat, Engkau yang memegang kehidupan kami. Bahwa setiap kami mengenal-Mu lebih dekat lagi Tuhan. Bukan sekedar mengenal, tapi kami mau intim dengan Engkau yang Tuhan. Bahwa setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan, mengenal Engkau dengan intim Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah pribadi kami Tuhan. Lawakan-Mu mengalir buat setiap kami sore hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu terus dengan doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu begitu luar biasa mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kita mau naikkan pujian ini kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Mari angkat tanganmu, angkat suara. Dan dengar akan setiap pujian kami Tuhan. Pujian ini menjadi doa kami, pernyataan kami di hadapan sore ini Tuhan. Lihat hidupku dan tanya tangan kami bersanjung karena semua yang baik yang kami itu darimu Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu, itulah karyamu. Amen. Kau beri kesempatan hormat bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita percaya saat kita mengangkat tangan, Dia Allah yang setia, Dia turun tangan akan setiap kehidupan. Agungkan Dia, besarkan Dia sebagai yang layak dipuji. Oh nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu. Kau ajaib, Kau yang layak Tuhan. Sebab namamu
besar, namamu besar dan layak pujian kami Tuhan. Setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Pemulihan Allah terjadi buat setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang layak terima pujian. Haleluya, yang percaya sama-sama kita mau katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan anak kita. Kita silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita percaya lamaran Tuhan buat setiap kita. Kita percaya mungkin dari setiap kita pribadi lepas pribadi saat ini mengalami begitu dahsyatnya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya membuka ruang saksian bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau menyatakan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan. Saya persilakan, saya buka untuk 1 atau 2 orang saja.
Karena mengingat waktu, ada yang mau bersaksi Bapak Ibu. Kesaksian itu mungkin bukan hanya sekedar Tuhan memberkati kita, Tuhan sesuatu yang besar. Tapi kadang-kadang di dalam setiap permasalahan kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, amin. Mungkin ada yang mau menyatakan, puji nama Tuhan, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Kita percaya melalui kesaksian ini, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kita yang mendengar diberikan kekuatan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena beberapa minggu ini saya melayani seseorang lewat online. Tetapi puji Tuhan, lewat online pun Tuhan bisa berkarya yang luar biasa. Ketika waktu kami pujian penyembahan dalam online itu Tuhan jamah dia. Dan puji Tuhan, hari ini dia menyerahkan diri untuk dibaptis 2 orang. Dan saya lakukan tadi jam 1 siang, dan semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Apapun yang kita dapat lakukan untuk pekerjaan Tuhan, jangan ragu, karena kita pasti disertai oleh Tuhan. Maka dari itu doakan juga. Ada satu bapak juga kemarin ketika saya telepon mereka, dia katakan bahwa, Pak, bisa nggak doakan saya lagi sakit? Saya cuma bilang, sangat bisa sekali. Kapan Bapak mau didoakan? Dia bilang, kapan aja Bapak ada waktu untuk datang. Ya puji Tuhan, saya kedatangi mereka. Ternyata istrinya itu orang Manado, tetapi suaminya itu orang Padang. Nah, istrinya ini sangat ragu kalau suaminya bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena memang karakter suaminya itu sangat keras. Tetapi dengan adanya kuasa Roh Kudus bekerja lewat online, kita doakan pertama, dia nggak puas dan dia minta kami datang. Ya puji Tuhan, ketika di sana kami datang, kami doakan, dia ceritakan semua apa yang kerinduannya. Ternyata dia mendapat mimpi bahwa ada tangan Tuhan katanya yang ambil tangannya, dan dia mau saya ikut dia katanya. Ya puji Tuhan, ya doakan mungkin dalam minggu-minggu depan ini dia juga minta dibaptis. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga ini yang saya dapat bagikan bagi kita semua. Jangan lelah untuk bekerja di ladang Tuhan dalam segala keadaan. Pakailah yang namanya WA, Messenger, Facebook itu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita harus ngajak mereka. Gak usah, ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, Tuhan buat dalam hidup kita, Tuhan beri berkat dalam hidup kita. Ceritakan dengan sejujur-jujurnya. Nanti mereka akan mengetahui kebaikan Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Satu lagi, sebelumnya kita boleh beri tepuk tangan dulu buat kesaksian dari Bapak. Terima kasih Pak. Pak Andis, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kalau nggak salah Pak Andis ini pendeta ya, pendeta Andis ini bukan Kristen awalnya ya Pak ya. Puji nama Tuhan, tapi kita boleh diingatkan Tuhan. Siapa yang terdahulu dia menjadi terkemudian, tapi yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Jadi Bapak Ibu, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita juga dengar banyak kabar hamba-hamba Tuhan berjatuhan karena begitu gencarnya iblis menyerang hamba-hamba Tuhan. Jadi kita di tempat ini boleh saling mendukung di dalam doa. Puji nama Tuhan, bahkan firman Tuhan bagi Kedar Bani Nebayot boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu kesaksian lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Linda. Puji Tuhan. Kita percaya kesaksian ini juga boleh memberkati kita semua, menguatkan kita. Shalom. Shalom. Baik, tadi saya tunggu-tunggu kok nggak ada yang bersaksi. Padahal kan tugas kita jadi saksi ya. Makanya saya bilang, oh Tuhan saya kali ya. Oke deh,
Kan Kisah 1 ayat 8 bilang, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Yerusalem, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke sini. Saya mau bersaksi tentang pas ada saksinya soalnya di sini. Ada orang saksi jadinya. Saya bersaksi tapi ada saksinya, Ibu Grace. Mungkin bingung saya mau ngomong apa ya. Baik. Tadi nggak aturan saja. Kita jangan takut dengan hidup. Apalagi kan bahkan presiden kita, menteri ekonomi udah bilang tahun depan tahun kesulitan. Saya mau bersaksi tentang bagaimana saya tahun 2016 diajak teman saya mau pelayanan ke Belanda, tapi mau acara dulu di Paris. Oke, cuma buat nemenin di pesawat, Bapak Ibu. Bukan saya juga ikut acara di Paris, tidak. Tapi di Belanda dia bikin acara, Linda saya hormat kamu bersaksi. Oke, cuma nemenin di pesawat. Itu Desember 2015. Singkat cerita aja biar cepet ya. Terus saya ada jualin, teman saya punya apartemen, laku Bu. Rumah saya jual-jual sampai sekarang belum laku. Tapi saya jual punya orang laku. Ada yang 1,1 M, ada yang 6M karena delay bayar jadi 7M. Laku. Terus dari 6M ini saya mau dapat komisi 5%. Saya bawa penjual, ini bawa pembeli ya. 5% lo gede loh. Dari 7M loh, berapa tuh? Saya dijanjikan kasih uang komisi dan saya mau dibeli Kijang Innova karena menurut dia jual rumah ini, dia bayar nasar, dia udah sakit, pokoknya dia bayar nasar, dia jual ini. Tuhan, jangan kemo. Kalau kemo, saya punya ginjal terganggu. Saya mau jual aset buat pekerjaan Tuhan, buat nyumbang kayak masjid kayak gereja. Oke. Pas udah laku ternyata orang lupa janji ternyata bisa ya. Oke. Dia berjanji, ada yang lupa. Baik. Saya seneng dong, bahkan lewat saya itu 26 orang mau dibawa ke Israel. Seneng. Nah, masalah di sini apa? Mei tanggal 3, ibu ini nanya, karena ibu yang mau bawa ke saya ke Eropa, dia juga masuk ke 26 orang ke Israel. Linda, kita bakal ke Israel kapan? Tanggal 3 Mei. Udah pasti ini. Nggak bisa, kita tanggal 5 mesti ke Paris. Loh, kamu kan ikut saya. Coba, saya bingung. Orang dua mau dianjarkan, satu ke Israel, dapat bonus-bonus, satu ke Paris. Saya nggak mungkin dapat itu. Dapat tiket, dapat makan, dapat tinggal, udah bagus ya, diajak orang. Masa sih saya ditanya? Disinilah dilema. Saya mau dengar suara Tuhan apa suara daging. Jujur saya butuh duit semuanya. Semua orang juga pasti butuh duit. Saya butuh. Tapi ketika saya lagi nyetirin dia, minggunya dari Surabaya, yang punya dulu supermarket Sinar banyak di Surabaya. Saya lagi nyetir, Linda, kamu kan harus ikut saya. Saya ngiler duit Pak. Dengan komisi ini kerja kan? Kamu gimana sih? Katanya. Aduh Tuhan, gimana nih ya? Kan kamu mau bersaksi di sana. Aduh Tuhan, ini bersaksi. Tapi jujur kalau pelayan-pelayan itu mana ada sih dapat duit? Ini kan kita kerja nih. Saya ingat, oh iya hidup saya kan karena anugerah. Berapa kali hampir mati. Saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya senang saya dibikin seperti begini. Tapi waktunya mepet. Kalau waktunya beda 3 minggu, habis terbang sini, aku pulang terbang lagi sana kan. Ini saya bingung mau cari yang mana. Jujur saya butuh duit. Roh Kudus jawab ini. Audible banget. Siapa yang duluan ajak kamu? Ibu ini yang mau ke Eropa. Tuhan, tapi kan saya butuh duit Tuhan. Ini kan nggak berdosa. Kecuali saya jual diri, tipu orang berdosa. Apa ya Tuhan? Oh ya Tuhan, hidupku anugerah kan, nafas tuh itu luar biasa gitu kan. Karena saya berapa kali yang bermandi. Oke Tuhan, aku ikut Tuhan. Aku langsung bilang, Ibu, saya ikut Ibu. Ya benar kamu. Iya, Ibu tahu kan iman saya, Ibu tahu kan nekatan saya. Iya. Linda urus bla 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 bla. Saya mau cerita intinya lagi ada Ibu Grace. Alhasil apa? Linda, kamu kalau kita di Paris, saya kan ke Israel rombongan nih. Kamu pulang sendiri ya ke Belanda, karena kita mau pelayan Belanda. Saya gini, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak punya duit untuk kalau ada apa-apa di pesawat gimana? Karena saya pernah sama Ibu Pendeta Subaka kan di sini, ditraktir terus pesawat kita terdampar karena di New York salju tebal, nggak bisa mendarat. Jadi kita terdampar di mana bayar sendiri.
Nah, waktu itu kan saya ditraktir sama ibu yang bayar saya. Terus saya gimana? Saya takut pesawat itu terdampak di mana? Saya baru pakai apa? Satu. Kedua, dia nggak bisa naik kereta. Kita rombongan tahun 2000 pernah ke pelayanan dari West ke East Coast. Ini kan pada bisa bahasa Inggris yang lain. Ada duit. Terus bisa turun kereta sana Pak. Harusnya digambar kita turun sekarang. Kan masih jauh. Nah saya takut saya ketemu persoalan kayak gitu. Saya kemudian nggak punya duit. Untuk duit saku sedikit ada, tapi untuk biaya-biaya itu kan saya langsung bilang, ibu saya nggak ikut. Saya nggak apa-apa, nggak ke Paris. Daripada saya bingung, saya nggak ikut. Tidak, nanti ada yang jemput. Saya nggak mau, kakak saya juga di sana. Saya nggak mau susah yang untuk kayak gitu. Ibu pergi aja sendiri. Alhasil dia bilang, oke, saya bayarin kamu di hotel 5-6 hari. Kamu tunggu aja di Paris yang dekat Menara Eiffel supaya kamu nggak stres di dalam kamar. Nanti kamu bisa jalan-jalan ke Eiffel tapi tahu pulang ya. Iya begitu aja. Nanti lihat cara Tuhan. Saya datang sudah senang seperti itu. Saya kasih tahu ke iparnya Ibu Grace. Saya baru kenal tahun yang lalu. Kakak saya bilang, Linda, tolong temenin teman baik saya, pendeta dan anak mantunya. Kalian nggak perlu bayar, dia bayar sendiri. Kalian nggak perlu antar, ada mobil. Ibu Grace, suaminya jenderal mantan Purnawirawan, dapat sopir, dapat. Kalian cuma ibu-ibu, temenin aja mereka makan. Saya temenin cuma 3-4 kali, saya belum kenal Ibu Grace nih. Sudah, karena saya mau pergi ke Perancis, ke Eropa, saya kasih tahu Pak Pendeta, nanti ketemu di sana ya. Bilang sama ibu ya kita ketemuan nih. Gimana schedule-nya? Gini. Pas saya bilang saya mau di 5 hari di hotel doang, iparnya bilang begini, orang Manado. Linda, kamu udah jalan di Perancis? Nggak ada. Udah selesai, mereka pergi, nanti jemput saya. Ngapain 5 hari di kamar sendirian? Saya dan istri jemput kamu, sementara dia tinggal di Belanda, saya di Prancis, negara beda, bahasa beda, uang negara beda, jauh. Saya bilang, Pak, jangan Pak Pendeta, emangnya Bandung, kalau Bandung kan oke aja lah ya. Enggak, ngapain kamu diam-diam di sana? Waduh, saya bilang pertolongan ada di mana-mana, itu soal jalan-jalan aja ya. Ada pertolongan, apalagi kita mau makan, gitu loh. Jadi jangan takut dengan ancaman gelap tahun depan. Ke depannya lagi, jangan takut. Yang penting kita lurus dengan Tuhan, kita punya niat baik, kita hidup benar dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan bisa kasih jalan. Akhirnya benar, membuktikan kan, benar nggak dia menjemput. Sampai saya nggak mau cerita dulu sama yang mau traktir saya takut saya udah cerita dia nggak siapin saya uang hotel. Saya telepon saudaranya Melki tinggal di Rotterdam. Nanti kita jemput Ngana. Pas saya maksudnya, nggak semua yang ngerti Ngana kan. Terus saya gini, aduh, lebih baik kita pilih dong saudaranya suami kan, daripada kesian iparnya Ibu Grace yang saya baru kenal, pendeta pula, nyusahin. Tapi saya belum mau kabarin. Sudah saatnya mau dekat berangkat, saya kabarin ibu nggak usah bayar hotel, saya udah ada yang jemput. Yang benar kamu, benar ya? Saya telepon dulu, sebenarnya saya telepon Ibu Grace punya suami, punya ipar. Oke Linda, saya jemput kamu dengan istri saya. Mau sama saya. Kalau saya pendeta kali terus ada mungkin pendeta mau berkati pendeta masuk akal ya. Saya bukan. Terus saya telepon ipar, saudara suami saya. Linda, sorry, aku nggak bisa jemput. Aku kan masih punya anak kecil. Dia mesti pergi sekolah, saya mesti nganter. Tuh kan, untung saya nggak cepet-cepet. Terus dia bilang, tapi anak saya yang tua akan nganter kamu. Nggak usah, anakku nggak bisa bahasa Indonesia, jadi gue nanti bisu di mobil. Biar deh Ibu Grace punya ipar, dia jemput. Dan benar, saya pikir cuma omdo. Ternyata benar. Dijemputlah di sana. Dijemput, terus ibunya itu juga kaget. Tidak yang benar ini. Udah koper-koper gue daripada gue bawa ke Israel, titik kamu di mobil. Itu dia yang saya bisa bagikan. Artinya kan itu kan keajaiban buat saya. Coba kalau nggak saya tanya Tuhan, dan saya pergi ke sana yang saya pikir nggak dapat duit. Yang ini saya pikir goal dapat duit, udah uang bukan 750 juta loh dari apartemen. Ternyata orangnya udah dibayar tinggalin saya. Padahal teman baik saya, teman baik. Dia tinggalin. Jadi kita nggak dapat tuh 5%. Kita nggak dapat tuh Innova. Kita nggak dapat tuh 26 orang. Yang kita lakukan apa? Kehendak Tuhan kan? Kalau kehendak manusia pilih duit dong. Jadi nggak semuanya keuntungan itu jalannya Tuhan. Tanya Tuhan dulu.
ini benar nggak buat saya? Kalau mau cerita lebih panjang, stop di sini, nanti lain kali saya sanggup. Terima kasih. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Kan udah lama juga saya nggak berarti ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kesaksian dari Bu Linda. Puji Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tak pernah terlambat asal kita terus mengandalkan Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pastor Tuhan. Mari kita mau sebelum mendengar firman Tuhan kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja melalui kebenaran firman pada sore hari ini. izinkan kami boleh bersekutu di dalam persekutuan doa pada hari ini. Dan kami percaya tidak ada kebetulan. Setiap kami yang hadir, kami tahu Tuhan adalah maksud dan rencana-Mu Tuhan untuk kami berkumpul, memuji dan menyembah-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Beri kami pengertian, hikmat, pewahyuan untuk mendapatkan rema dari semua kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, sehingga itu mengubah hidup kami. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami akan bangkit Tuhan. Kami akan kepala Tuhan, bukan ekor Tuhan.
Kami akan kalahkan setiap musuh-musuh kami. Kami hidup dalam berkemenangan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami percayakan hari ini Tuhan, pemberitaan firman ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terpujilah namamu Bapa di surga. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Juga kepada Pak Birawa dan Ibu yang sudah menyampaikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan memperkenalkan sedikit Bapak Ibu Saudara. Saya ini secara hubungan keluarga sebenarnya abang daripada Pak Johan ya, dari Mata Raja Bali ya, Tuhan Tuhan Yesus, dan juga merupakan teman sudah lama dengan pelayanan dengan Pak Bayu. Jadi kami juga sempat melayani bersama-sama di daerah Jakarta Utara dan puji Tuhan akhirnya sampailah kami ketemu tempat ini. Ternyata saya melihat Pak Bayu udah luar biasa melayani di tempat ini dan ini satu sukacita ya buat saya pribadi kami. Dan saya juga hadir bersama istri yang mungkin perkenalkan sendiri di abad kiri dulu. Slide-nya boleh ditampilkan ya. Nama saya Henok Nicholas Bule Galangi. Kalau ada yang nanya itu Bule Galangi marga dari mana? Dari Sulawesi Utara Bapak Ibu Saudara ya. Lebih tepatnya Sangir Talaut. Dan kalau dibilang Bule Galangi ya itulah. Jadi ya seperti ini loh Bapak Saudara ya. Jadi udah nggak bule lagi ya. Ya tapi itu marga ya, marga orang tua jadi. Ya, saya ajak istri saya, boleh berdiri dulu. Istri saya Yosefin. Dan latar belakang nanti bisa dilihat aja. Saya melayani Tuhan sejak tahun 1993 ketika baru bertobat. Kemudian menjadi seorang hamba Tuhan tahun 1999, 2000 dan 2005 saya ditabiskan jadi seorang hamba Tuhan. Makanya kalau ada yang nanya kok namanya pastor ya, sebenarnya saya sedikit ini ya rada nggak mau terlalu pakai pastor ya, karena orang ada yang nanya teman saya itu kamu menikah nggak sih? Karena mereka mikir pastor itu nggak menikah. Kok ini bisa menikah gitu ya? Jadi saya enggak. Sekarang pendeta seringkali dipakai istilah pastor, jadi itu penjelasannya. Tetapi saya pribadi lebih senang untuk kita bersosialisasi dan tidak membawa hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan ingin memakai setiap kita untuk menjadi terang, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, tanpa harus membawa embel-embel agama kita ya. Karena kadang-kadang saya tuh bertemu dengan banyak orang dan puji Tuhan mereka tidak melihat gelar itu, tetapi mereka mengetahui siapa saya dari apa yang puji Tuhan saya perlakukan sama mereka. Suatu kali saya sedang sampai saat ini ya sedikit seperti ibu ya, saya sebagai seorang agent properti juga ya kalau usahanya. Jadi seringkali dalam pekerjaan saya orang tuh tiba-tiba bilang, Pak pendeta ya? Tahu di mana ya? Saya nggak pernah tunjukin. Nah, tetapi ini hal yang bagi saya menarik, Bapak Ibu. Lebih baik bukannya untuk kita membanggakan siapa kita, tapi Bapak Ibu ini tantangan buat setiap kita. Siapa kita itu nggak dilihat dari gelar kita, penampilan kita, bahkan kalau pendeta mungkin harus pakai apa enggak. Kita seperti orang biasa, tapi mereka waktu bertemu dengan kita, puji Tuhan mereka mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Itulah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan mereka bisa percaya. Nah ini yang bagi kita harus menjadi satu target ya, supaya masing-masing kita bertumbuh dan bisa menjadi orang-orang yang dipercaya dimanapun kita berada. Yang setuju dan saya katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu saja. Nah, kita akan masuk dengan khotbah saya. Jadi awalnya saya merenungkan
beberapa waktu tadi sudah sampaikan Ibu Linda ya tadi mengenai tahun depan ini banyak ramalan-ramalan, banyak prediksi-prediksi dan yang lebih juga ada kutip yang mengkhawatirkan Bapak Kepala Negara kita Pak Jokowi itu sempat mengeluarkan pernyataan bahwa tahun depan akan gelap. Wah, disambung dengan Ibu Sri Mulyani dan kalau melihat ada beberapa podcast yang nonton mereka ya, ada yang bilang tahun 2023 kiamat lah, GPN. Tapi ada yang bilang oh enggak seburuk itu. Nah, langsung muncul ayat firman Tuhan Mazmur 121 ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat firman Tuhan ini saya nanti minta tolong mungkin saya atau ya satu mic bisa tolong. Karena kita akan membaca banyak ayat. Jadi biar waktunya nggak kebuang nanti begitu kita sampai pada ayat ini Bapak Ibu Saudara nggak usah buka Alkitab, cukup lihat di tampilan dan bisa dibaca ya. Ya, silakan. Mazmur 121 ayat 1. Karena ini ayat pertama, mari kita baca sama-sama ya. Mari Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Nyanyian siapa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan menarik. Ini yang kita butuhkan. Tahun depan sepertinya akan gelap, sepertinya akan sulit, sepertinya akan ada tantangan. Dari mana pertolongan kita? Ya. Dan semua kita pasti butuh pertolongan dari Tuhan. Amin. Tuh ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam beban untuk saya sampaikan pada hari ini. Bahwa memang apapun prediksi yang kita dengar dan mungkin itu akan menakutkan, mengkhawatirkan, tapi ada satu harapan yang harusnya setiap orang percaya tidak pernah bisa hilang itu pengharapan. Kenapa? Karena kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berharap bukan kepada manusia, kita berharap kepada pribadi Allah. Kita berharap pada pribadi Sang Pencipta alam semesta ini. Dan Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Amin. Nah, apa yang harus kita mengerti? Kita harus berseru, berdoa, dan percaya kepada Dia. Terlepas apapun prediksinya, strategi apa yang harus kita ambil. Tetapi satu yang saya hari ini nanti Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan, judul khotbah saya adalah otoritas orang percaya. Ya, otoritas orang percaya. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ketika saya merenungkan apa yang akan saya sampaikan, tiba-tiba satu pernyataan, otoritas. Setiap orang Kristen harus sadar betapa setiap kita memiliki yang namanya otoritas. Coba katakan sama-sama otoritas. Otoritas Bapak Ibu. Apapun yang akan terjadi, tetapi ketika kita punya otoritas sebagai orang percaya, dan itu bukan dari siapa-siapa, dari Tuhan yang sudah memberikan sama kita, maka saya percaya kita akan tampil menjadi seorang pemenang. Amin. Hidup kita akan berkemenangan. Amin. Kita akan mampu melewati tantangan. Ini bukan satu artinya kalau Pak dari mana dasarnya? Kalau kita mau balik hidup kita, ya, bagaimana Tuhan sudah menolong kita, maka satu-satunya yang mungkin kita bisa katakan ini semua hidup kita ini karena Tuhan. Amin. Saya mau kesaksian sedikit ya Bapak Ibu, latar belakang saya dan adik saya Pak Johan dan Pak Roberto kebetulan ada yang ikut juga. Yang satu adik saya masih ada di Kalimantan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami itu lahir masa kecil kami, papa kami sudah meninggal. Jadi ibu kami hanya membesarkan kami tanpa ada suami. Jadi ibu kami hanya memiliki keterampilan yang terbatas, tapi dia punya sesuatu yang luar biasa. Yaitu apa? Dia berdoa sama Tuhan. Makanya benar itu kalau ada lagu di doa ibuku namaku disebut ya. Bapak Ibu, kenapa saya mau katakan lagu ini? Karena gini Bapak Ibu, waktu kita masih bandel Bapak Ibu, saudara kita ini harusnya kita ke gereja pagi-pagi. Mungkin Pak Johan masih ingat ya, pagi-pagi kita harus ke gereja minggu pagi. Karena kita pingin nggak mau ke gereja, sengaja saya calling teman-teman,
oke kita ke Monas main bola. Supaya apa? Begitu selesai dari main bola, kan sampai di rumah udah capek, tidur. Nah kami punya alasan, udah lama, udah istirahat gitu ya. Nah tetapi saya masih ingat, ya ibu saya sudah dipanggil Tuhan bersama dengan Yesus. Saya masih ingat ketika saya mau pura-pura tidur, saya di ujung mata saya melihat ibu saya lagi berdoa buat kami. Bapak Ibu Saudara, itulah luar biasanya Tuhan. Makanya nanti kita akan belajar Bapak Ibu betapa pentingnya otoritas kita mengerti. Karena ketika kita gunakan otoritas itu, siapapun kita, boleh Pak Bayu ditampilkan. Nah ini gambar ini, Bapak Ibu, ini kita lihat gambar ini. Ini saya tertarik dengan gambar ini. Ini gambarnya apa? Pion. Tapi bayangannya apa? Raja. Yang backup di belakang itu raja. Siapa kita? Kita mungkin pion. Kita bukan siapa-siapa. Tapi ketika kita bawa otoritas, raja di atas segala raja, maka sesuatu pasti terjadi Bapak Ibu. Terus sebabnya kita harus kuat, kita jangan menyerah. Ada satu lagi tampilan slide berikutnya. Ini, di atasnya. Iya. Better be a warrior di tengah garden dibandingkan jadi gardener di tengah perang. Saya ambil cuplikan ini dari orang sekuler. Tapi dia bilang gini, daripada nanti kita ini jadi orang yang lebih baik kita jadi seorang warrior, seorang prajurit di tengah taman dibandingkan kita seorang ahli taman tapi di tengah perang. Artinya apa? Dia bilang gini, tahun depan kita nggak tahu mau bagaimana, tetapi ingat, kita harus persiapkan diri, kuatkan hidup kita, percaya, gunakan otoritas, sehingga kalaupun nanti prediksinya mungkin bukannya war, bukannya perang, bukan hal yang buruk, tetapi itu sesuatu yang baik-baik saja misalnya, nggak masalah, kita tetap jadi seorang pemenang, amin. Dibandingkan kita biasa-biasa aja, bohong itu prediksi, itu apalah. Tetapi ternyata yang kita hadapi adalah hal yang tidak baik. Nah, jadi sebabnya saya terdorong untuk sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara. Otoritas, kita cepat saja. Bapak Ibu Saudara, otoritas di dalam Alkitab, istilah ini dipakai dalam istilah Yunani. Artinya apa? Digunakan kata exousia, artinya kuasa. Yang adil, sungguh dan tak terhalangi bertindak untuk memiliki, mengontrol, memakai atau menguasai sesuatu atau seseorang. Ini otoritas dalam bahasa Alkitabnya. Kemudian dalam bahasa KBBI, Kamus Besar Indonesia, kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabat menjalankan. Nah, waktu saya diundang ke tempat ini, waktu saya dapat tentang otoritas, tiba-tiba saya ngerti, iya, saya nggak kebetulan bawa otoritas karena di sini bapak-bapak ada yang mungkin hidup dalam dunia yang instansi yang sangat mengutamakan otoritas. Di aparat Pak ya, sangat ngerti otoritas itu jelas. Nah mungkin kita yang sipil ya, hidup kita tuh ya nggak jelas siapa yang kita ikutin. Nah, tapi kalau di militer atau di angkatan itu jelas otoritas. Jadi otoritas itu sangat dibutuhkan. Nah, mari kita lihat Yohanes 1:12 berkata, silakan Bu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini dia, ini menariknya. Kuasa yang tadi, otoritas itu diberikan kepada kita. Katakan sama-sama, diberikan. Jadi Bapak Ibu, segala kuasa itu untuk memimpin, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kuasa Yesus itu ada, diberikan oleh Tuhan kepada kita yang percaya, sehingga kita diangkat menjadi anak. Nah, siapa yang setuju dengan saya bahwa anak itu adalah satu privilege, ada sesuatu yang sangat istimewa, Bapak Ibu ya. Kita boleh dekat dengan seseorang, kita boleh menjadi sahabat, teman, siapa. Tapi sejujurnya anak itu yang paling utama bagi orang tuanya. Artinya kalau kita jadi anaknya Tuhan, kita bukan sekedar temannya Tuhan, kita adalah anak. Siapa yang setuju dengan saya? Kita akan dibela habis-habisan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan buat Yesus.
Bapak Ibu. Kita anak Tuhan, kita adalah orang yang diangkat menjadi anaknya, bukan karena kuat dan gagah kita. Nah, ada satu kelanjutan lagi. Jika kekuasaan menunjukkan pada kemampuan mempengaruhi orang lain, maka otoritas itu berarti hak untuk mempengaruhi. Jadi lihat di sini, kita pikir otoritas dan kuasa itu sesuatu yang bersamaan. Oh, kalau kita punya otoritas, kita punya kuasa. Lihat perbedaannya. Otoritas memang, kekuasaan itu menunjukkan kemampuan, ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya, kita kuat, kita bisa pukul orang, kita bisa kalau kita punya pengaruh, kita bisa mempengaruhi. Nah, tetapi Bapak Ibu, otoritas memberikan kepada kita apa hak. Artinya di sini, nah ini PR kali ini yang saya ingin tekankan. Seberapapun apa yang saya sampaikan itu betapa luar biasanya. Tapi kalau kita tidak mau ambil, gunakan otoritas itu, maka itu tidak ada artinya. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, seberapapun Tuhan sudah memberikan otoritas sama kita, tapi kalau tidak mau kita gunakan, tidak ada artinya. Yohanes 8 ayat 32. Bisa dilihat, ditampilkan, ya, dibaca tuh. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itu firman Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Jadi firman Tuhan itu memerdekakan kita. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Tolong perhatikan lebih detail lagi. Firman Tuhan yang seperti apa yang bisa memerdekakan kita? Ayat 32 berkata apa? Kamu akan kebenaran yang kamu ketahui itu baru memerdekakan. Jadi kalau kebenaran yang kita tahu, Alkitab ini isinya firman Tuhan. Setuju ya? Dari Kejadian sampai Wahyu Kejadian boleh. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak ada kebenaran yang kita, nggak ada kemerdekaan yang kita dapatkan karena kita nggak tahu. Jadi poinnya adalah bukan sekedar kita lihat Alkitab aja, oh Alkitab itu firman, oh saya tahu. Tapi itu harus benar-benar menjadi satu pewahyuan, satu pengertian, satu klik di dalam hati kita. Oh, saya anak Tuhan. Oh, saya orang percaya. Oh, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Oh, Tuhan pasti memberikan saya yang terbaik. Maka di saat itulah, maka kita dapat kemerdekaan. Disitulah kita hidup berkemenangan. Jadi poinnya Bapak Ibu, kalau baca Alkitab, mohon diperhatikan lebih teliti lagi. Amin ya. Gak semua kebenaran yang akan memerdekakan kita. Kemerdekaan itu diberikan sama kita kalau kita sudah mengerti. Di Mazmur 119 ayat 130 ini juga lebih jelas lagi. Mari kita tolong dulu. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, saya harus hormat, respect sama almarhum mama saya. Dia orang biasa, dia bukan pendeta, tapi dia bawa kewahyuan, kuasa doa, sanggup mengubah anak-anaknya yang bandel-bandel. Dan berdirilah saya, adik saya, dan adalah kami di dalam pelayanan. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang mungkin gak punya kemampuan apa-apa, tapi dia punya pengertian kuasa firman, memerdekakan dia, dan dia mulai berdoa, dan terjadi sesuatu Bapak Ibu. Nah itu yang harusnya siklus ini terjadi dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa sembarangan klaim, oh tahun 2023, oh saya percaya pasti beres, pasti menang. Tunggu dulu, sudahkah kita baca Alkitab? Sudahkah pewahyuan, sudahkah pengertian dari Alkitab kita terima, sehingga akhirnya membuat kita merdeka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus jadi PR buat setiap kita. Nah, awal dari otoritas ini, ya ini pelajaran sebenarnya ada banyak materinya, tetapi bagian yang saya sampaikan mungkin terbatas karena waktu. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu, saya rindu masing-masing kita mulai tertarik ya, untuk menghadapi tantangan di depan. Kita harus menggali otoritas kita Bapak Ibu. Kita harus mengerti siapa kita di dalam Tuhan.
apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan ketika itu kita mengerti, tadi dikatakan apa? Firman itu memerdekakan kita. Jadi kita harus tahu dan mengerti poinnya situ. Dan ketika disingkapkan, firman itu memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Lanjutnya, slide berikutnya. Ya, Amsal 1 ayat 7 berkata, Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. ya, Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan. Ini poinnya. Kenapa? Karena otoritas bekerja jika kita berada dalam satu komando dari surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu yang utama. Amin. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, nggak akan dapat yang namanya kuasa dan otoritas itu. Tapi ketika kita punya hidup benar beres di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, menjaga hidup kita, maka kita ada dalam satu garis komando dari surga. Dari surga akan backup kita, tadi seperti raja yang membackup pion itu Bapak Ibu. Dan siapa kita, itu akan sangat-sangat ditakuti oleh iblis. Amin saudara. Karena iblis takut sama kalau kita ngerti hal ini Bapak Ibu. Nah mari kita lihat ada ilustrasi mengenai otoritas. Ilustrasi otoritas itu sama seperti ya wasit. Betapa berkuasanya wasit. Setuju? Dia bisa usir orang, dia bisa hentikan pertandingan, dia bisa bilang masuk, dia bisa bilang enggak masuk, dia bisa bilang menang yang ini kalah bisa. Masalahnya apa? Ini hanya berlaku di lapangan. Coba ganti baju ini, coba ada di luar, tidak ada lagi kuasanya. Betul? Sama dengan aparat keamanan ya di satu negara. Bapak Ibu, mohon maaf saya pakai ilustrasi karena mungkin bapak-bapak banyak yang dari kepolisian ya. Bapak-bapak yang ada di dinas di lapangan di jalan raya tahu ya, cukup modal 10 menit langsung berhenti. Betul ya? Kenapa? Karena bukan masalah periwitannya, tapi otoritas yang di bawah itu. Setuju Bapak Ibu? Ya, coba ketika baju preman, coba ketika di luar, coba ketika pensiun, tidak ada lagi kuasanya. Nah, apa yang ingin saya gambarkan di sini, betapa kita harus berpaut terus kepada Tuhan, Sang Pemberi otoritas. Dengan tadi dikatakan takut akan Tuhan, maka disitulah otoritas akan bekerja. Ini membuat jadi perbedaan. Ada orang Kristen ya, saya harus katakan orang Kristen, tapi mungkin belum mengalami yang namanya kuasa dari otoritas ini. Kenapa? Karena mungkin hidupnya nggak berjalan lurus komando dari surga. Dan saya tidak mau menghakimi. Ini semua kita ada di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa kita. Bahkan saya berkhotbah pun diuji saat ini. Semua kita Bapak Ibu harus sama-sama berada di depan Tuhan dan bilang, Tuhan uji aku. Kenapa? Ketika kita ada dalam garis komando Tuhan, takut akan Tuhan, maka disitulah otoritas akan bekerja. Nah sama juga dengan sebuah profesi sebagai seorang pendeta di gereja. Ya, pendeta itu punya otoritas ya ketika saudara kalau lihat ya, udah pakai toga begini, wah. Kalau dia udah angkat tangan, wah. Semua orang-orang yang bandel-bandel pun, waduh. Dari timur tuh, saya dengar ada teman saya dari Papua itu di daerah Wamena, Bapak Ibu ya. Kata mereka itu sering perang suku. Perang suku, waduh, pokoknya ribut lah. Tapi ya kalau udah perang suku mereka sering mabuk, suka mukul orang-orang, bahkan pendatang-pendatang mereka suka ini ya, aniaya, mereka bakar rumahnya, pokoknya di ini ya. Tetapi satu rumah yang mereka nggak pernah utak-atik, di mana? Gereja. Itu orang dari timur saudara. Mereka tahu, wah kalau pendeta jangan dia ganggu ya. Bener nggak ya? Saya belum pernah ke sana, tapi ini ceritanya betul. Ini perang aja bisa berhenti gara-gara mereka. Nah, lihat saudaraku, betapa otoritas ini gambaran hal yang kita bisa lihat dalam kehidupan. Dan sebenarnya ini ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat otoritas yang sudah diberikan kepada orang percaya. Mari kita lanjut Kejadian 1 ayat 26. Silakan, Bu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, lanjutnya di Matius 21:28. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, Bapak Ibu lihat, Tuhan sudah memberikan kuasa. Bahkan ketika penciptaan di awal, Tuhan sudah berniat untuk memberikan otoritas itu. Nah, tadi saya sudah disampaikan, otoritas itu pilihan sama kita mau gunain atau enggak. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah niat untuk memberikan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya otoritas itu dicuri. Tetapi ketika Yesus datang ke bumi, Yesus mati di kayu salib, kemudian akhirnya apa? Otoritas itu direbut kembali, dan di dalam Matius 28 dikatakan, ya, Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan. Jadi otoritas sudah sama Yesus. Dan kepada setiap kita dikatakan, pergi beritakan. Artinya kita sekarang, kalau kita percaya sama Yesus, kita bisa gunakan otoritas itu. Coba katakan sama-sama, saya bisa gunakan otoritasnya Yesus. Amin, Bapak Ibu. Gunakan otoritas, karena Yesus sudah berikan. Jadi itu sebabnya jangan heran, nanti kita akan lihat siapapun kita akan sangat powerful menghadapi tantangan. Kenapa? Karena kita punya otoritas. Lanjutnya Bapak Ibu, ketika Yesus memberikan otoritas sama kita bisa gunakan. Ya. Nah, sekarang kita melihat ada 3 hal saja pada hari ini saya akan share. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat setiap kita. Ada 3 hal bagaimana otoritas itu bekerja, bagaimana otoritas itu bisa works, bagaimana bisa berfungsi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita alami? Yang pertama, kita harus jadi orang yang percaya. Katakan sama-sama, percaya. Bapak Saudara, jangan sepelekan arti kata percaya ini. Karena percaya ini bisa membuat satu perbedaan. Ini bisa membuat satu perbedaan masa depan antara orang yang percaya sama orang yang tidak percaya. Kalau ingat kisah orang Israel, ya, mau masuk tanah Kanaan. Sebelum masuk tanah Kanaan, Musa mengutus 12 orang. Dan ada 10 orang yang sama-sama, 12 orang ini melihat tanah Kanaan. Dan mereka sama-sama melihat, Kanaan itu luar biasa. Hanya dari 12 ini, 10 orang berkata, memang sih luar biasa. Tapi musuh-musuh di sana itu gede-gede. Sulit untuk kita kalahkan. Tapi hanya 2 orang yang percaya, namanya Yosua dan Kaleb. Dan Yosua dan Kaleb berkata apa? Memang ini orang gede-gede, tapi kami bisa kalahkan. Akhirnya apa? 2 orang ini bisa masuk tanah Kanaan. Yang 10 dan orang Israel lainnya tidak bisa masuk tanah Kanaan. Jadi gara-gara percaya, hidup kita bisa berbeda. Ini kabar baik buat setiap kita. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan masalah, pergumulan, tantangan, hutang, ataupun masalah hal yang berat dalam kehidupanmu, yang bisa membedakan masa depan kita ke depan adalah kita mau percaya atau tidak pada otoritas dari Tuhan ini. Amin. Tapi kalau kita ragu, disinilah iblis mulai masuk. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Percaya, yakin. Karena di 2 Korintus 4 ayat 4, ini menarik Bapak Ibu. Mari tolong dibaca. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang tidak percaya yang dibutakan. Nah, kemudian apa? Mereka akhirnya tidak melihat. Jadi gara-gara gak percaya, akhirnya gak bisa melihat. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini Tuhan ingin kita percaya sama firman-Nya. Tuhan ingin kita yakin akan janjinya. Amin, Saudara. Karena ketika kita yakin, ketika kita percaya, tadi saya kasih ilustrasi, seorang ibu rumah tangga almarhum mama saya, dia percaya dengan kesederhanaannya. Dia bisa ubah anak-anaknya. Dia bisa melihat anak-anaknya masa depannya mengalami sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Bukan karena kuat dan gagah dia, tetapi karena percaya. Siapa di sini mau percaya? Amin. Percaya firman-Nya. Makanya Bapak Ibu Saudara, di poin nomor 1 ini, tidak ada cara lain. Kita harus paksa, kita harus baca Alkitab secara rutin. Amin. Lanjutkan screen. Ya.
Jadi ketika kita baca firman, disitulah kita dapat wahyu. Di situ kita dapat kekuatan. Saudaraku, ada orang Kristen mungkin selalu ya berpikir, yang penting kalau saya ada masalah, saya berdoa sama Tuhan. Saya bisa menangis, saya bisa bersujud. Saudaraku, jangan salah. Tuhan tidak tertarik dengan air mata kita. Karena Tuhan tertarik dengan iman kita. Ingat, ya, Lazarus sudah mati. Yesus tunggu sampai pada hari kenapa? Karena dia mau lihat kuasa itu dengan iman orang-orang percaya, saudara. Dan saya percaya pada hari ini, saudara, tantangan buat setiap kita, apapun yang kita hadapi, saudara, maukah kita melihat hal yang berbeda di depan masa depan kita? Bagaimana caranya? Baca dan temukan firman ini. Tadi dikatakan itu akan meningkatkan, akan memberikan kemerdekaan buat hidup kita. Dan kita memiliki kepercayaan, percaya akan janjinya. Saudaraku, ada banyak pengalaman dalam hidup saya bisa saksikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan lihat perbedaan. Saya yakin sekali Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman, tapi ini kebenaran yang harus kita mengerti. Poin pertama, percaya. Yang kedua, ya biar mudah untuk ingat poin apa yang kita bahas pada hari ini, ada 3 P. Yang pertama, P pertama, percaya. P kedua, apa? Otoritas bekerja waktu kita menggunakan dengan perkataan. Katakan sama-sama, perkataan. Matius 8 ayat 8. Ini ada cerita yang menarik, ya. Mungkin Pak Birawa bisa mengerti karena ini hidup sesuai dengan apa yang terjadi di ayat ini. Oke, kita lihat ya. Silakan Bu. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ada yang luar biasa. Ketika ada orang yang sakit, seorang perwira memiliki saudara sakit, kemudian akan Yesus mau datang. Ya, Yesus mau datang ke orang yang sakit ini. Tapi luar biasa si perwira ini. Dia bilang, gak usah, saya gak layak. Tetapi dia bilang ini, katakan saja sepatah kata saja. Apa dikatakan? Maka hambaku itu akan sembuh. Wow, tidak perlu sapu tangan, ya, tidak perlu minyak urapan, tidak perlu apa-apa ya. Cukup katakan sepatah kata. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Oke lah, Tuhan Yesus ngomong. Oke. Nah, si orang ini ke rumahnya, ketemu dengan hambanya, apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Saya yakin apa yang dikatakan Yesus itu yang dia katakan. Setuju? Bisa nangkap Bapak Ibu Saudara ya? Jadi dia nggak ada bilang Tuhan datanglah, nggak. Dia cuma bilang perkatakan sepatah kata saja. Nah, dan Yesus bilang, wah, oke. Kemudian setelah itu dia pergi dan ketemu orang yang sakit itu. Nah, orang yang sakit itu saya yakin dia cuma perkatakan apa yang Yesus katakan. Betul ya? Karena dia cuma minta Yesus memperkatakan. Dan perkataan Yesus itu yang dibawa untuk diperkatakan. Jadi artinya apa? Otoritas dibawa dan dilepaskan hanya dengan katakan sekali lagi, perkataan kita ini tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita ngerti prinsip ini Bapak Ibu, Yesus firman-Nya kita terima dan kita berkatakan, maka apa yang terjadi? Kuasanya mengalir. Amin. Itu sebabnya jangan heran ada banyak mujizat terjadi. Mungkin kita nggak ketemu mendoakan orang langsung, tetapi dengan iman si orang yang mendoakan hanya menggunakan perkataan itu terjadi mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya otoritas bekerja. Yang kedua karena apa? Perkataan. Karena itu apa? Ini hal yang nasihat yang penting dari poin ini. Jaga perkataan, jangan perkataan negatif. Tahun depan kiamat. Wah. Yang terjadi apa?
karena kita memperkatakan, itu terjadi. Tapi kalau tahun depan mujizat terjadi, amin. Tahun depan Tuhan pasti tolong hidup saya. Tahun depan luar biasa terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ketika kita memperkatakan, dan perkataan kita ini perkataannya Yesus, maka saya percaya itu akan menjadi sesuatu yang berubah. Amin. Jangan kalah. Nah, tadi ada apa tadi? YouTube yang membahas ya, kondisi ekonomi tidak seburuk yang disangka. Dan itu orang agama lain. Bayangkan orang agama lain aja masih ada yang percaya. Bagaimana dengan kita? Nah, apa yang saya ingin gambarkan, dan saya tidak menyederhanakan segala sesuatu. Tadi kan saya bilang, jadilah seorang warrior, siap berjuang. Jadi menggunakan otoritas. Nah, tapi jangan sampai main-main dengan perkataan. Kalau perkataan kita sudah negatif, selesai sudah. Karena di alam roh ini, saudaraku, segala sesuatu itu dikendalikan oleh perkataan. Ingat ketika Allah menciptakan alam semesta ini, apa yang Allah lakukan? Jadilah Tuhan. Artinya apa? Tuhan menggunakan perkataan. Wow. Jadi hari ini ketika kita mengerti rahasia ini, dia bangun pagi mengatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong hidup saya. Tuhan pasti akan membukakan hikmatnya. Tuhan membanjiri saya dengan berkat-berkat yang berlimpah. Tuhan akan menolong saya bertemu dengan orang-orang yang baik. Tuhan akan membawa saya dalam kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Ini bukan asal ngomong. Ini kita berkatakan karena kita mau lepaskan otoritas itu. Percaya Bapak Ibu? Yang ketiga, yang terakhir. P yang ketiga, pengenalan akan pribadi Yesus. Otoritas bekerja pertama dari percaya, kedua dari perkataan, ketiga dari pengenalan akan pribadi Yesus. Silakan Bu, Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya. Ini hal yang bagus, luar biasa ya. Petrus ketemu dengan seorang yang lumpuh, dan orang itu berharap nih Petrus kasih sesuatu ya, pengemis ya. Pasti dia minta uang. Nah, Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Nah, kenapa Petrus bisa pede seperti ini, saudara? Karena dia punya pengenalan pribadi akan Yesus. Amin. Jadi saudaraku, nama Yesus itu bukan nama yang sembarangan. Amin. Ya, ini bukan mantra, ini bukan satu hal yang kita bisa sembarangan gunakan. Ya. Tetapi ini juga harus kita gunakan, karena ini adalah kuasa, karena kita punya hubungan pengenalan pribadi dengan Yesus. Makanya Yesus bilang berdoa dalam nama Yesus. Amin. Supaya apa? Supaya kita memiliki satu koneksi, kuasa itu dilepaskan. Jadi ketika dikatakan demikian, mujizat terjadi, saudara. Nah, apa yang saya sampaikan di sini, saudara, poin ketiga ini, mari bangun doa-doa pribadi kita di tahun sebelum akhir tahun ini, saudara. Mari bersekutu dengan kuat doa-doa pribadi untuk melihat hubunganmu dengan Tuhan lebih intim, dan akhirnya, saudaraku, kita akan alami kuasa mujizat itu. Dan juga jangan lupakan persekutuan dengan sesama. Jadi puji Tuhan, hari ini kita melakukannya. Amin, Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara tidak menolak saya, dan saya boleh bersyukur berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan satu semangat. Kenapa? Karena ini saudara, sejak pandemi, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara mengenal saya sebelumnya ada di dalam satu gereja pelayanan sepenuh waktu. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya Tuhan tuh seperti mengubah jalan hidup saya. Saya memberikan diri jadi pelayan Tuhan sepenuh waktu di gereja saya tersebut, itu sejak tahun 99. Cukup lama, saudara. Tapi awal
pandemi sekitar 2020, di situ tiba-tiba Tuhan mengubah. Dan saya harus ketemu dengan satu orang rekan istri saya, dan dia bilang gini, Pak, sekarang kan masanya online, Bapak bergerak secara online karena gereja lagi riset. Tiba-tiba perkataan dia itu terngiang-ngiang, dan akhirnya saya bilang, ya ini dia. Akhirnya saya banyak bergerak dalam pelayanan online hari-hari ini. Yang tadi Bapak yang kesaksian, betul Bapak Ibu. Jiwa-jiwa sekarang kita bisa temukan di mana saja ya, di online Bapak Ibu. Dan itu sebabnya saya berantusias, karena sejak saya memutuskan dan istri memutuskan seperti itu, saya bergabung dalam satu gereja di pelayanan yang baru, ketemu dengan teman-teman, kami punya komsel kalau di gereja kami namanya Cool, dan Coolnya online. Jadi kita bisa ada dalam ibadah, kalaupun tempatnya beda-beda. Ada yang Cool saya ada di daerah Jawa Timur, di Surabaya, di Malang, ada yang di, dan itu terjadi kondisikan saat ini, saudara. Ini saya bilang mujizat luar biasa. Nah, tetapi saudaraku adalah saya bersyukur ketemu dengan banyak orang, dan puji Tuhan karena Cool online ini kami akhirnya punya akses melayani di penjara. Jadi Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu saya melayani di lapas Salemba ya. Jadi saya bilang beberapa minggu lalu bertemu dengan orang-orang yang di penjara, sekarang ketemu dengan bapak-bapak saudara-saudara. Siapapun kita, saudaraku, kita siap, amin. Jadi ini saya bilang, wow, saya melihat anugerah Tuhan. Ya puji Tuhan, sebenarnya saya juga bersyukur ya kalau akhirnya boleh dapat kesempatan datang ke tempat ini, bukan karena dulu waktu pernah diajak datang Pak, saya bukan berarti tidak mau datang, bukan. Memang waktunya mungkin belum tepat, dan akhirnya puji Tuhan saya diizinkan Tuhan boleh ketemu dengan bapak-bapak saudara. Tapi ketika kita bersekutu, saya percaya di sini kita dapat kekuatan. Di sini kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Di sini kita hidupnya dibangun lebih lagi. Amin. Kisah Rasul 4 ayat 12, ayat yang luar biasa saudara. Ya, silakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, yaitu hanya nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada 3 hal yang kita sudah pelajari. Ini rangkuman aja, summary. Yang pertama kita percaya, kedua perkataan, dan ketiga pengenalan. Ya. Jadi Bapak Ibu, apapun prediksi tahun depan, 3 hal ini Bapak Ibu ingat baik-baik. Percaya janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan, dan bangun hubungan dengan Tuhan. Di situ kita akan melihat kekuatan daripada Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan satu hal yang sebenarnya ini tragis, ya. Tapi saya harus cerita. Di Lukas pasal 15, cerita dengan yang mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, cerita tentang anak yang hilang. Saya ajak aja Bapak Ibu Saudara ikuti cerita saya. Bapak ini punya 2 orang anak, yang sulung sama yang bungsu. Dan kemudian yang bungsu akhirnya minta warisan dan pergi meninggalkan bapak ini. Kemudian ketika dia pergi, kemudian akhirnya dia mengalami kehabisan bekal, kehabisan semua modal warisannya. Akibatnya apa? Dia hidup susah sampai harus makan dari ampas batu. Tapi akhirnya dia ingat dia harus kembali kepada bapaknya. Nah, disitulah kita tahu cerita tentang anak yang hilang. Tapi luar biasa, cerita ini tidak berhenti pada anak yang bungsu. Kenapa? Ternyata ada anak satu lagi yang hilang juga. Itu anak yang sulung. Mari lihat sebentar Lukas 15 ayat 28, Bu, tolong baca. Maka marahlah anak sulung itu, dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, ini dia Bapak Ibu, anak yang sulung. Dia heran kok bapaknya begitu menyambut adiknya. Dia udah kerja, dia tidak pernah tinggalkan atau tidak pernah berbuat yang buruk sama orang tuanya, tapi tidak pernah dirayakan pesta seperti adiknya. Dan dia bilang sama bapaknya, masa sih adik kita yang baru ngabisin uang, bapak terima dan sekarang bikin pesta. Saudaraku, ini dia yang kita harus jeli. Ayat 31. Si ayahnya bilang gini, anakku, engkau bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah. Kenapa saya ingin ceritakan hal yang tragis di akhir ini, saudara saya? Karena ini bisa jadi ada dalam hidup kita. Kenapa pentingnya kita perlu mengerti tentang otoritas? Jangan-jangan kita sama seperti anak sulung ini. Ada di rumah bapaknya, hidup benar baik-baik saja, namun tidak pernah mengerti apa yang bapaknya katakan. Kamu ada bersama dengan papa, dan segala yang punya papa itu punya kamu. Haleluya. Jangan sampai kita saat ini hidup kita datar-datar aja. Kita pikir, ya saya udah jadi orang Kristen baik-baik, tapi kenapa hidup saya begini-begini ya terus? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita seperti anak sulung. Kita pikir Tuhan jahat sama kita, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu sama kita. Padahal Tuhan ada bersama dengan kita saat ini, dan segala yang Tuhan punya itu punya kita. Yang mau dan percaya katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Ayat terakhir Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ayat 5 ini yang terakhir, silakan tolong dibacakan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, di bagian akhir ayat ini kenapa saya ingin bacakan? Ini janji Tuhan buat setiap kita. Prediksi, mungkin orang bisa bilang, oh dunia gelap tahun 2023, Indonesia gelap. Tapi ingat baik-baik, Tuhan berjanji Dia akan memelihara kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, bereskan Alkitab kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Izinkan kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengar meresap masuk dalam hidup kita. Saudaraku, jangan sampai kita seperti anak sulung yang kita pikir kita sudah jadi orang Kristen baik-baik, kita melakukan yang benar, kita ada dalam pekerjaan Tuhan, tapi kita nggak ngerti kita ada dekat dengan Tuhan. Dan kita lebih parahnya lagi, kita nggak ngerti bahwa semua yang punya Tuhan, semua punya Bapa, itu punya kita. Tinggal kita gunakan. Itulah otoritas Bapak Ibu. Sebagai anak, kita nggak perlu dikasih tahu sama ayah kita apa-apa yang harus kita ambil, apa yang boleh. Karena kita tahu semua itu disediakan buat kita, untuk kebaikan kita. Ketika Allah mengangkat kita jadi anaknya, itu lebih cukup dari semua berkat yang Anda butuhkan hari-hari ini. Anda butuh keuangan, Anda butuh masalah keluarga, Anda butuh kesembuhan dari sakit. Saudaraku, Tuhan kita ada bersama dengan kita hari ini. Dia tahu, dan semua kuasanya itu bisa kita gunakan hari ini. Yang penting kita harus percaya. Yang penting kita harus gunakan perkataan kita, dan kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jadi biarlah pada hari ini Bapak Ibu ada keputusan dalam hidup kita, mau berkata Tuhan aku mau bangkit Tuhan. Apapun, siapapun boleh berkata hal yang buruk untuk masa depan, tapi aku mau percaya pada janji firman-Mu Tuhan.
katakan ya dan amin Tuhan. Hari ini aku percaya Tuhan itu bisa kami alami. Saya mau berdoa di tempat ini untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan, untuk mengalami satu keputusan. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya akan janjinya, mau dibangkitkan kembali, mau dipulihkan, cukup di tempat saja. Bolehkah Bapak Ibu dalam sikap doa angkat tanganmu, satu respon untuk apa yang firman Tuhan hari ini katakan. Bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, tapi ketika kita angkat tangan, kita mau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengambil keputusan, boleh angkat tanganmu di dalam sikap doa. Semua mata tertutup. Pada orang-orang yang angkat tangan, saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, kami sungguh berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang hari ini buka hatinya, angkat tangannya Tuhan. Kami tahu Tuhan dari dalam hati mereka terdalam Tuhan ada kerinduan yang besar dengan Engkau Tuhan. Untuk mereka memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Bahwa mereka bukan seperti anak sulung yang hidup dalam kehidupan rohani Kristen, tapi tidak sadar betapa dia ada hubungan, dia harusnya intim dengan bapaknya. Dia ngerti bahwa apa yang bapaknya punya itu punya dia semuanya. Dan hari ini Tuhan, ketika kami angkat tangan Tuhan, biar pewahyuan itu masuk dalam hati kami, membukakan hati dan pikiran kami, mengubahkan hidup kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak meteraikan setiap saudara-saudara kami, Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan, apapun masalah pergumulan mereka Tuhan, buat mereka tidak khawatir Tuhan, karena mereka tahu Engkau bersama dengan mereka Tuhan, dan Engkau ada menyediakan yang terbaik dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bisa turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri semua, kita mau mengucap syukur untuk firman-Nya. Mari kita angkat tangan kembali kita pada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Saya percaya sama Tuhan. Puji Tuhan, selamat kembali Bapak Ibu, berkat kasih Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menjadikan kuasa buat setiap kita. Kita percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Nanti Pakus bawa kita di dalam doa. Tetap bersikap hati pada Tuhan. Satu Pakus bawa kita dalam doa. Haleluya. Mari kita satukan hati kita masuk hadirat Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul beribadah bersama di tempat ini. Kami percaya Tuhan, tempat ini akan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ Tuhan hadir. Dan di mana nama Tuhan ditinggikan, kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan hidup atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini dunia sedang kelam Tuhan, prediksi orang-orang mengatakan keadaan tidak semakin baik. Tetapi kami tidak hidup dari perkataan manusia Tuhan. Kami hidup dari perkataan firman Tuhan, di mana firman Tuhan disampaikan atas hidup kami.
Kami diberikan otoritas untuk memperkatakan semua atas firman-Mu Tuhan. Dan kami menciptakan dari yang tidak baik menjadi baik oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu besar Tuhan, dan kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk tempat ini, untuk keluarga ini Tuhan, keluarga Bapak Birawa. Terima kasih Tuhan, biarlah terang Tuhan terbit atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan rahasia-rahasia-Mu diberikan atas setiap kami yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa yang akan kami naikkan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya mata-Mu tertuju bagi bangsa kami Tuhan. Di mana mata-Mu tertuju, di situ ada kuasa dan kemuliaan Tuhan atas bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kembalikan bangsa kami. Kasih-Mu hadir atas bangsa kami Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia yang tercinta Tuhan. Berikan kesatuan hati kami semua Tuhan. Janganlah bangsa kami terpecah berai Tuhan oleh kehendak, keinginan nafsu orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan, yang ingin menghancurkan bangsa kami. Kami bersatu hati Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Di mana terang-Mu ada, kegelapan akan tersingkir Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk presiden kami, untuk Bapak Joko Widodo Tuhan. Berikan kekuatan hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu lakukan berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk wakilnya Tuhan, berikan kekuatan untuk menopang Bapak Presiden kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua menteri yang ada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan nyata atas mereka semua Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Kapolri, untuk Panglima TNI, untuk Kasat, Kasau Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah melalui mereka, melalui pundak mereka, keamanan bangsa kami ada di pundak mereka Tuhan. Berikan kekuatan di pundak mereka Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja, yayasan-yayasan yang ada di bangsa kami, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biar di mana nama Tuhan disebarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapak, kami tahu kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Ajar kami untuk siap sedia, berjaga-jaga Tuhan, supaya kami tidak tertinggal satu dengan yang lain Tuhan. Supaya kami di tempat ini Tuhan tidak ada yang terpecah berai Tuhan. Supaya kami di tempat ini tidak ada yang terhalau Tuhan, tidak ada yang terhempas dan hilang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa kami, untuk Tante Siska Tuhan, yang saat ini tidak bisa hadir bersama Om John Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kasih-Mu Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Dan kami berdoa untuk anaknya Tuhan, untuk Tia, Ibu Tia yang saat ini sedang sakit sesak nafas Tuhan. Biarlah kesembuhan dari Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu mengalir Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Chandra yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Apapun penyakitnya, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, sebab Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sudah dikalahkan di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang dahsyat atas kami. Kami berdoa Tuhan dengan hati kami karena kasih-Mu besar. Kami berdoa untuk keluarga Bapak almarhum FX Sunarto Tuhan, untuk Pak Sony dan keluarga, untuk Pak Didit dan keluarga, untuk Pak Wemi dan keluarga, untuk Pak Andika dan keluarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk khusus untuk Pak Andika Tuhan sebagai Panglima TNI Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan biarlah Tuhan yang sertai. Apapun yang menjadi tanggung jawab hamba-Mu ini, Tuhan yang beserta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalau saat ini dari tempat ini kami berdoa
Kami bersatu hati. Kalau memang Tuhan berkehendak dan berkenan Tuhan, melalui hamba-Mu ini akan jadi pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami percaya Tuhan bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Tuhan yang mengalir Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak, kami mohon, kami bersatu hati, kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami mohonkan hamba-Mu Pak Andika Tuhan, sebagai pemimpin bangsa ini yang Tuhan urapi. Kami percaya bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Tuhan yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Hara dan keluarga, Pak Dana dan keluarga, Pak Mada dan keluarga Tuhan. Melalui keluarga-keluarga ini biarlah kasih-Mu mengalir, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa khusus untuk Bapak Birawa dan keluarga Tuhan, sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya. Tuhan berikan kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keputusannya berasal dari Tuhan. Sertai pekerjaannya Tuhan. Jauhkan dari segala niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa jahat. Biarlah kuasa Tuhan yang menyertai hamba-Mu Pak Birawa Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada. Biarlah Tuhan yang menopang dengan kekuatan kepaksaan-Mu Tuhan. Pak Birawa dapat melakukan segala perkara yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Erti Tuhan, sebagai penolong yang setia. Berikan kekuatan Bu Erti dan kasih Tuhan melebihi segalanya. Berikan kekuatan Ibu Erti untuk menopang Pak Birawa Tuhan. Berikan kesehatan, kesehatian, supaya hati Tuhan hadir dalam hati rumah tangga ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak mereka Tuhan, untuk Alvaro yang saat ini ada jauh di Australia mengemban pendidikan. Biarlah Tuhan yang hadir dalam kehidupan Alvaro. Meskipun jauh dari keluarga, tapi Tuhan menyertainya. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan sendiri yang cukupi Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelebihan lebih dari anak-anak yang lain Tuhan. Terima kasih kepintaran dari Tuhan yang melampaui segala kepintaran manusia. Hikmat Tuhan menyertai Alvaro Tuhan. Berikan kesehatan, Tuhan jaga dari segala musim apapun Tuhan. Biar Alvaro tetap terjaga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Michael Tuhan, Kau berkati dalam studinya. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu melebihi segala kepintaran manusia Tuhan. Pakai Michael menurut kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk Edgar Tuhan. Di masa mudanya, berikan kasih Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Berikan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan mengalir untuk Edgar Tuhan. Dimanapun Edgar berada, di situ Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Edgar menjadi kekuatan bagi semua yang ada Tuhan. Khususnya untuk keluarga. Edgar menjadi kebanggaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau dahsyat. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Erti Tuhan, dimanapun berada, untuk kedua orang tuanya, kakak beradik, Kau berkati Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan tahu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk lebih dekat kepada-Mu, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui keluarga besar Ibu Erti nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk tempat ini, untuk kami semua. Kami percaya janji-janji-Mu Kau nyatakan atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terlewat satupun Tuhan. Janji-Mu dari kami Tuhan, Kau tidak pernah berjanji mendatangkan semuanya baik atas kami, tetapi Kau berjanji menyertai kami dan memberikan kekuatan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain dan mengakhiri ibadah ini, kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami memuji
sungguh memberkati setiap kami Tuhan dalam kebenaran-Mu, dalam pewahyuan yang dibukakan bagi hidup setiap kami. Biarlah mulai dari malam ini kami hidup dalam otoritas yang dipercayakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pewahyuan yang boleh kami terima. Kami boleh mengalami keberkatan yang dari Tuhan. Dan sebelum kami terima berkat Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Henok Bulegalangi Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan penuh kasih kita akan mendoakan. Mari angkat kedua tanganmu untuk melepaskan berkat. Bagi suami istri yang dipercayakan Tuhan pelayanan, biarlah berkembang lebih lagi. Untuk persekutuan doa, batu penjuru, biarlah lebih Tuhan pakai menjangkau banyak jiwa. Mari kita angkat tangan kita untuk mendoakannya. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, biarlah kuat kuasa tangan Tuhan membuka jalan dalam kehidupannya. Tuhan, kami sungguh bersyukur kebenaran firman yang diwahyukan dan boleh disampaikan sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Dan kami boleh mengalami kemerdekaan yang membebaskan. Saat ini Tuhan, kami mau melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Berkati pelayanan batu penjuru yang dirintisnya Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati apapun yang dikerjakannya. Demikian juga dan istri yang mendampinginya. Sebagai tiang doa Tuhan, biarlah mereka tetap bersatu, terus membawa Injil Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada ibadah malam ini, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita angkat hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, arahkanlah tangan-Mu yang berlubang paku di setiap dahi kami Tuhan. Kami butuh berkat yang terbaik, yang segar, yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati, melingkupi Kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat dari Tuhan ilahi menyertai Kau. Keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku, melimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan memperluas daerahku, dan kiranya Kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Ambil waktu teduhmu mengucap syukur untuk kebenaran firman, untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita malam ini. Terima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Sekarang waktunya Pak Tuhan.